Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katarina Yulianti GT dengan NIM 63221011 dari kelas 634A05 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dari kampus UBSI Kaliabang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk mata kuliah Statistika Deskriptif dan Pengolahan Data. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kedua teman saya. Yang pertama di sini ada Dinda Ayu Sulistiorini dengan NIM 63220122, lalu ada Regina Delvia Da Costa dengan NIM 63220355. Di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk membuat distribusi frekuensi, lalu distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, dan yang terakhir distribusi frekuensi relatif. Untuk soal yang kedua, kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung min, median, modus, kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Lalu untuk soal yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan keruncingan kurva dari suatu data. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Di sini sudah disajikan data terkait hasil ujian tengah semester statistika dari 100 orang mahasiswa. Kita diminta untuk membuat langkah-langkah dalam menentukan tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana cara menentukan tabel distribusi frekuensi? Yang pertama itu, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu yang kedua, kita menentukan jangkauan atau range dari data yang sudah diurutkan. Yang ketiga, kita menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ini kita tentukan menggunakan rumus Stargess. Lalu yang keempat, kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas merupakan perbandingan antara jangkauan dengan banyaknya kelas. Yang pertama, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah diurutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu selanjutnya, kita menentukan jangkauan atau range. Nah, rumus jangkauannya J sama dengan X max dikurang X min, di mana X max itu adalah data terbesar dan X min adalah data terkecil. Dari data yang sudah diurutkan tadi, bisa kita lihat bahwa data yang terbesar adalah 90 dan data yang terkecil adalah 30. Maka J sama dengan 90 dikurang 30 sama dengan 60. Nah, 60 inilah yang menjadi jangkauan atau range. Yang ketiga, kita menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ini kita tentukan menggunakan rumus Stargess, di mana K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log N itu adalah banyaknya data sama dengan 100. Jadi 1 ditambah 3,3 log 100 sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 2. Log 100 sama dengan 2. Jadi 1 ditambah 3,3 kali 2 sama dengan 1 ditambah 6,6 sama dengan 7,6. 7,6 ini kita bulatkan menjadi 8. Selanjutnya yang keempat, di sini kita menentukan panjang kelas atau P. P sama dengan J per K, di mana J sama dengan jangkauan dan K sama dengan banyaknya kelas. Yang sudah kita dapat tadi itu J-nya sama dengan 60 dan banyaknya kelas atau K sama dengan 8. Jadi 60 per 8 sama dengan 7,5, kita bulatkan menjadi 8. Nah, 8 inilah yang menjadi panjang kelasnya. Baik, setelah kita sudah mengurutkan data dari yang terkecil, kita sudah menentukan jangkauannya, kita sudah menentukan panjang kelasnya, kita sudah menentukan banyak kelasnya. Selanjutnya kita diminta untuk membuat
tabel distribusi frekuensi dan grafik histogramnya. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, di sini kita memuat dua kolom. Itu yang pertama ada interval kelas dan yang kedua ada frekuensi atau jumlah datanya. Jadi untuk interval kelas ini yang pertama ada 30 sampai 37. Ini didapat dari mana sih? Nah, jadi untuk 30 sampai 37 itu kita tentukan berdasarkan panjang kelas. Jadi panjang kelas yang kita dapat tadi adalah 8. Jadi kita menentukan data itu sebanyak 8. Dari 30 sampai 37, lalu disambung dari 38 sampai 45 dan seterusnya. Nah, untuk frekuensinya bagaimana? Nah, frekuensi itu adalah banyaknya data. Dari 30 sampai 37 itu ada berapa? Lalu dari 38 sampai 45 ada berapa? Dan seterusnya sampai jumlah data keseluruhannya adalah 100. Bisa dilihat grafik histogramnya seperti ini. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif dan grafik histogramnya. Apa sih frekuensi kumulatif itu? Jadi, frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi yang terakumulasi sampai titik tertentu dalam suatu distribusi data. Nah, untuk cara menentukan frekuensi kumulatif itu, di sini kan sudah ada interval kelas dan frekuensi yang sudah kita tentukan tadi. Nah, untuk frekuensi kumulatif yang pertama di sini sama dengan 1. 1 itu dari mana sih? Jadi, frekuensi kumulatif yang pertama itu sama dengan frekuensi dari nilai yang pertama. Jadi, karena frekuensi nilai yang pertama itu sama dengan 1, maka frekuensi kumulatifnya juga sama dengan 1. Nah, untuk yang selanjutnya gimana? Nah, kalau untuk frekuensi kumulatif yang seterusnya itu, kita menjumlahkan frekuensi kumulatif yang pertama dijumlahkan dengan frekuensi nilai yang seterusnya itu ke bawah. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 6 sama dengan 9, dan seterusnya sampai dengan 99 ditambah 1 sama dengan 100. Untuk grafik histogramnya bisa dilihat sendiri pada gambar di samping. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya, bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif kurang dari beserta grafik lain. Nah, kalau untuk menentukan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, masih sama seperti tadi, kita masih membutuhkan interval kelas dan frekuensi. Lalu kita harus menentukan tepi kelasnya. Nah, tepi kelas ini kita dapat dari mana? Jadi, kita melihat dari interval. Tapi kita melihat bagian tepi. Jadi di tepi itu ada 37, 45, 53, 61 dan seterusnya. Jadi tepi kelas itu kita tambah dengan 0,5. Jadi 37 ditambah 0,5 sama dengan 37,5, 45 ditambah 0,5 sama dengan 45,5, dan seterusnya sampai ke bawah. Itu untuk tepi kelasnya. Lalu untuk frekuensi kumulatif kurang dari, itu yang pertama seperti biasa ya, masih sama kayak yang tadi sebelumnya. Untuk yang pertama itu masih sama dengan frekuensi nilai yang pertama. Jadi karena frekuensi nilai yang pertama sama dengan 1, maka frekuensi kumulatif kurang darinya masih sama dengan 1. Nah, untuk yang selanjutnya kita tinggal jumlahkan aja frekuensi kumulatif kurang dari yang pertama itu kita jumlahkan dengan frekuensi selanjutnya. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 6 sama dengan 9, 9 ditambah 8 sama dengan 17, sampai seterusnya. Dan untuk grafiknya bisa dilihat sendiri di samping. Selanjutnya kita masuk ke distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau untuk lebih dari ini, kita melihat bagian atas kelas.
kita melihat bagian atas kelas pada interval. Jadi di situ ada 30, ada 38, 46 dan seterusnya. Untuk nilainya itu kita mengurangkan bagian atas kelas itu dengan 0,5. Jadi 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5, 38 dikurang 0,5 sama dengan 37,5, dan seterusnya sampai ke bawah. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari, pada kolom pertama itu kita memasukkan jumlah data secara keseluruhan yaitu 100. Nah, selanjutnya kita tinggal mengurangkan frekuensi kumulatif lebih dari yang pertama itu dikurangi dengan frekuensi selanjutnya. Jadi 100 dikurang 2 sama dengan 98, 98 dikurang 6 sama dengan 92, dan seterusnya. Untuk grafik lainnya bisa dilihat sendiri pada gambar di samping. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai tabel distribusi frekuensi relatif dan grafik histogramnya. Nah, frekuensi relatif itu adalah presentasi atau proporsi dari semua jumlah data pada setiap kelas. Tadi sudah ada interval kelas, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Nah, untuk frekuensi relatifnya ini, kita tinggal membagi dari frekuensi yang ada ini dibagi dengan jumlah data secara keseluruhan. Jadi, 1 dibagi 100 sama dengan 1%, 2 dibagi 100, 2%, 6 dibagi 100, 6%, dan seterusnya. Untuk grafik histogramnya bisa dilihat sendiri pada gambar di samping. Oke, selanjutnya untuk penjelasan min, median, modus, dan lain-lain ini akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor 2. Bisa kita lihat di sini, perhatikan tabel frekuensi di bawah ini. Nilai 4, 5, 6, 7, dan 8, dan frekuensinya 6, 10, 4, 12, dan 8. Maka tentukan rataan hitung atau min, nilai tengah atau median, modus, kuartil, Q1, Q2, dan Q3, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Yang pertama, kita akan mencari rataan hitung atau min. Rataan hitung adalah salah satu ukuran gejala pusat, atau dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Bisa kita lihat di tabel, XCFI bisa kita dapatkan dari perkalian antara nilai dan frekuensi, yaitu 4 dikali 6 sama dengan 24, 5 dikali 10 sama dengan 50, dan seterusnya. Maka kita masukkan saja ke rumus, yaitu X sama dengan sigma XCFI dibagi dengan sigma FI. Maka 4 dikali 6 ditambah 5 dikali 10 ditambah 6 dikali 4 dan ditambah 7 kali 12 dan ditambah 8 kali 8 dibagi dengan sigma FI, yaitu 6 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 12 dan ditambah 8. Maka 24 ditambah 50 ditambah 24 ditambah 84 ditambah 64 dibagi 40. Maka 246 dibagi 40 dan hasilnya 6,15. Selanjutnya kita mencari nilai tengah atau median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai terbesar. Di sini kita sudah mengurutkan dari data yang terkecil hingga terbesar. Maka kita masukkan saja ke rumus, yaitu rumusnya median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 per 2.
N di sini yaitu jumlah datanya. Jumlah data di sini yaitu 40. Maka X 40 per 2 ditambah X 40 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Maka X 20 ditambah X 21 dibagi 2. X 20 yaitu data urutan ke-20 dan X 21 yaitu data urutan ke-21. Bisa kita lihat di tabel, data ke-20 yaitu 6 dan data ke-21 yaitu 7. Maka 6 ditambah 7 dibagi 2 hasilnya 6,5. Selanjutnya modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Dari data, nilai 7 muncul paling sering yaitu 12 kali. Maka modusnya adalah 7. Selanjutnya kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Baik, kita lihat di sini. Rumus kuartil adalah I dikali N plus 1 dibagi 4. I di sini adalah angka dari soal, misalkan Q1 maka I-nya adalah 1. Jika Q2 maka I-nya adalah 2. Dan N di sini adalah banyaknya data. Maka 1 dikali 40 plus 1 dibagi 4. Maka 41 dibagi 4 hasilnya 10,25. Yang artinya antara posisi ke-10 dan posisi ke-11. Bisa kita lihat lagi di tabel. Posisi ke-10 yaitu 5 dan posisi ke-11 yaitu 5. Maka Q1 sama dengan 5 tambah 5 dibagi 2, hasilnya 5. Selanjutnya Q2 atau kuartil kedua. Rumusnya sama seperti tadi yaitu I dikali N tambah 1 dibagi 4. Di soal yaitu Q2 maka I-nya 2, yaitu 2 dikali 40 tambah 1 dibagi 4. Maka hasilnya 82 dibagi 4, yaitu 20,5. Yang artinya nilai antara posisi ke-20 dan posisi ke-21. Kita lihat lagi di tabel. Posisi ke-20 yaitu 6 dan posisi ke-21 yaitu 7. Maka Q2 adalah 6 tambah 7 dibagi 2, hasilnya 6,5. Berikutnya Q3. I dikali N plus 1 dibagi 4. 3 dikali 40 plus 1 dibagi 4, yaitu 123 dibagi 4. Hasilnya 30,75. Artinya nilai antara posisi ke-30 dan 31. Di tabel, posisi ke-30 adalah 7, dan posisi ke-31 7 juga. Maka Q3 sama dengan 7 tambah 7 dibagi 2, hasilnya 7. Selanjutnya kita mencari jangkauan atau rentang. Jangkauan atau rentang adalah selisih antara data nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil. Rumusnya di sini bisa kita lihat, R sama dengan X max dikurang X min, atau R sama dengan data terbesar dikurang dengan data terkecil. Kita lihat di tabel, data terbesarnya yaitu 8 dan data terkecilnya yaitu 4. Maka R sama dengan 8 dikurang 4 hasilnya 4. Baik, selanjutnya yaitu jangkauan atau rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil adalah selisih antara kuartil bawah dan kuartil atas. Bisa kita lihat di sini rumusnya yaitu RAQ sama dengan Q3 dikurang Q1. Di soal sebelumnya Q3 kita mendapatkan 7 dan Q1 kita mendapatkan 5. Maka Q3 dikurang 1 yaitu 7 dikurang 5 hasilnya 2. Selanjutnya simpangan kuartil. Simpangan kuartil rumusnya adalah 1/2 dikali Q3 dikurang Q1, yaitu 1/2 dikali 7 dikurang 5, yaitu hasilnya 1. Baik, segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Baik, nama saya Rina Delvira Costa.
Saya akan menjelaskan nomor 3. X sama dengan 6, X sama dengan 3,67. X 2, 4, 6, 8, 11. X kurang X min 4, min 3, 0, 25. X kurang X pangkat 4, 256, 81, 0, 16, 625. Jumlah X kurang X 0. X kurang X pangkat 4, 978. A4 sama dengan 1 per N sigma X kurang X pangkat 4 per X pangkat 4 sama dengan 1/3 kali 978 per 3,67 pangkat 4. 195,6 per 181,4 sama dengan 1,04. Karena nilainya lebih kecil dari 3 sama dengan 1,08, maka didistribusikan adalah distribusi Platy-Cricq.